Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur mengendalikan penyebaran COVID-19, segera kita bergabung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat siang Bu Khofifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, Ibu, mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat mengawal masyarakat Jatim menghadapi pandemi Corona, Bu. Amin, terima kasih, sehat semuanya. Baik, Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat, Bu, karena jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 di Jawa Timur mencapai 28 orang, atau rasionya tertinggi untuk saat ini dengan angka 18% lebih. Sedikit berbagi, Bu, apa kunci sukses Pemprov Jawa Timur dalam membantu kesembuhan pasien, Bu? Sebetulnya itu yang tahu persis tentu adalah tenaga medik dan paramedik. Tetapi bahwa hari ini tim Pinere, saya komunikasi dengan Pak Dr. Sudarsono, Ketua Tim Pinere, penyakit infeksi, emerging and re-emerging, itu cukup intensif karena ada rumah sakit yang masuk daftar rumah sakit rujukan, tapi kemudian keberatan merawat setelah terkonfirmasi COVID positif. Nah, kalau sudah seperti itu ya harus dijemput gitu. Ada yang kemudian setelah terkonfirmasi PDP, ini belum positif, masih PDP, sehingga kemudian diminta ke UGD, memberi rujukan saja nggak mau. Itu juga harus dijemput. Kemudian kayak tadi malam juga ada pasien yang terkonfirmasi positif, itu juga dijemput. Jadi saat-saat layanan medik lebih cepat akan lebih memungkinkan kita bisa membantu kesembuhan. Berikutnya adalah ventilator. Nah, saya setelah dapat informasi dari beberapa guru besar, ternyata ventilator itu cukup signifikan untuk membantu terutama mereka yang gagal nafas. Nah, maka kita memang terus hunting ventilator. Kalau misalnya mereka kemudian mendapatkan layanan yang cepat, kemudian ventilatornya juga tersedia, dengan atau tanpa negatif pressure, saya rasa ini akan memberikan kemungkinan kesembuhan yang lebih banyak lagi gitu. Baik, artinya Pemprov turun tangan langsung untuk memastikan bahwa tidak ada rumah sakit yang melakukan penolakan terhadap pasien-pasien, betul ya, Bu? Tentu kami mengimbau dari 75 rumah sakit rujukan itu kan terus koordinasinya intensif, tapi tetap ada kasus-kasus yang seperti tadi saya sampaikan. Tentu saya berharap bahwa masing-masing di antara kita hari ini kita mesti bersama-sama bergandengan tangan membangun kembali komitmen kita untuk memberikan layanan terbaik. Masyarakat memberikan harapan yang besar pada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Jawa Timur dan di negeri ini. Baik, Bu Khofifah, sejauh ini kondisi di rumah sakit apakah sudah pasien begitu membludak sehingga sejumlah rumah sakit sudah mulai kewalahan, Bu? Atau sejauh ini masih bisa dikendalikan dengan baik? Masih, alhamdulillah. Jadi begini, alhamdulillah dari semula kan 44 rumah sakit berkembang dari 75 rumah sakit rujukan. Dari rumah sakit rujukan yang ada, pasien yang terkonfirmasi positif biasanya awal-awal itu dirujuk pada 3 rumah sakit rujukan utama. Nah, Kementerian Kesehatan mengeluarkan SK 3 hari yang lalu, sekarang ini ada 11 rujukan utama. Artinya biasanya yang rujukan utama relatif mereka punya ruangan negatif pressure, punya ventilator. Artinya itu harapan-harapan kalau ada eksiden misalnya, gagal nafas misalnya, mereka bisa langsung terlayani. Nah, kita menyiapkan beberapa rumah sakit yang sudah memiliki negatif pressure dengan atau tanpa ventilator. Hari ini itu kita punya 2.300-an bed yang bisa memberikan layanan. Nah, daerah-daerah sudah membantu menyiapkan ruang observasi yang terus bertambah setiap hari. Ruang observasi ini harus berseiring dengan mereka yang misalnya ODP. Sekarang misalnya mereka pulang dari Jabodetabek, itu bahkan yang pulang dari Surabaya karena ini daerah terjangkit episentrumnya Jawa Timur, maka mereka harus dikarantina 14 hari. Jadi ini harus berseiring memang. Kapan mereka masuk ruang karantina atau observasi, kapan kemudian mereka harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Misalnya kemarin di swab, CTM-nya kurang. Nah, ini ITD punya CTM cukup. Institut Tropical Disease UNER misalnya. Oh, ini ternyata mereka rapid test, kemudian positif, harus di swab. Swab ini kan dengan PCR, kalau mereka misalnya positif, maka itu ditanggung pemerintah pusat. Kalau negatif bagaimana?
Maka kalau negatif ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur. Nah, pola-pola ini memang harus berlapis dan harus terkonfirmasi kepada calon pasien. Supaya misalnya yang terkonfirmasi PDB, ayo segera di PCR. Yang terkonfirmasi rapid test positif, ayo segera PCR. Karena PCR itu tingkat presisinya sangat tinggi. Nah, kalau negatif PCR gimana? Pemprov yang akan nanggung. Jadi kita memang nggak bisa nunggu. Ini juga berseiring dengan tim tracing. Tim tracing ini kita disupport oleh Polda termasuk Lantana 5. Jadi memang harus semuanya berseiring bergandengan tangan melawan COVID-19 ini. Baik, Bu Hovifah, berbicara mengenai rapid test, sudah lebih dari 3.000 warga di Jawa Timur dilakukan tes. Jauh ini seperti apa hasilnya, Bu? Ya, dari yang sekarang kemarin ya, ini data kemarin yang terkonfirmasi ada yang positif 97. Dari 97 yang terkonfirmasi kemarin, 2 hari lalu kan konfirmasinya 49. Ini sudah langsung rapid test itu di follow up melalui PCR. Nah, hari ini sisa dari 92 yang 49 sudah di PCR, sisanya hari ini di PCR. Jadi format seperti ini memang harus disupport, terutama kami terima kasih karena tim IPD UNER, Institute Tropical Disease ini bisa 5-6 jam kami terkonfirmasi positif negatifnya. Untuk pengumuman positif negatifnya tentu kewenangan pemerintah pusat. Tapi untuk kepentingan tracing kami harus langsung melakukan tracing. Itu. Baik, Bu Hovifah, selanjutnya terkait mudik, Bu. Pemerintah sejauh ini sudah menerapkan aturan PSBB serta mengajak dan juga berupaya keras agar warga tidak perlu mudik. Nah, seperti apa kebijakan Pemprov Jawa Timur, Bu, terhadap warga Jawa Timur yang bekerja di ibu kota? Pertama, kami belum mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk PSBB. Tetapi item-item yang ada di dalam PSBB sesungguhnya hampir 3 minggu terakhir kita sudah lakukan. Misalnya adalah bagaimana titik-titik tertentu yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar dari Pemprov Jawa Timur. Dari Ngawi, kemudian dari Banyuwangi, dan dari Tuban. Ini kan titik persimpangan antara Jawa Timur dan provinsi yang lain. Ini sudah ada tim yang tergabung di dalamnya, ada dari kepolisian, ada dari Kodim, kemudian ada dari Dinkes, dan ada dari Disub. Nah, ini yang terus dilengkapi dengan posko kesehatan. Mobil-mobil mereka disemprot disinfektan. Tapi orangnya diminta turun, kemudian cek suhu. Format ini yang kemudian dibuat formulasinya dalam bentuk kurikulum bagaimana para kami tua. Jadi kira-kira 3 mingguan yang lalu saya membuat sermon bahkan juga dengan bahasa Jawa. Sermon kami tua itu kepala dusun. Ini yang sudah harus siap-siap kalau ada rumah yang dimungkinkan menjadi ruang isolasi. Lalu sekarang desa. Iya. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami di seputar iNews Siang, Bu. Semoga Ibu sehat selalu dalam mengawal masyarakat Jawa Timur menghadapi dan memberantas COVID-19. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu. Terima kasih.